Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah di daerah Tanjung Saba, Kelurahan Pitameh, Kecamatan Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas mendapati sejumlah pria yang tengah asyik berpesta narkoba di dalam sebuah kamar. Kericuhan terjadi karena pihak keluarga histeris dan berusaha menghalangi petugas yang ingin menggeledah kamar. Setelah penggeledahan, petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti, 27 paket kecil dan sedang narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di balik kasur dan sejumlah alat hisap atau bong. Penangkapan bandar narkoba ini juga disaksikan Ketua RT setempat. Kedua tersangka berinisial YD dan PN langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil penangkapan kami mendapatkan 27 paket sabu, kemudian salah satu adalah sebagai pengedar dan satu lagi kami sedang lakukan pendalaman. Kemudian ditambah dengan alat hisap, bong dan barang. Tersangka dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 5 hingga 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi tangkap buronan narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara. Serangan Israel menghantam kawasan sekitar rumah sakit Indonesia yang berada di utara Gaza, Palestina. Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Kebayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Warga panik saat terdengar suara ledakan di lokasi kebakaran. Bersama saya Beri Baratenaya, inilah iNews Malam selengkapnya. Api ini makin gede. Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Utan Panjang 3 Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat siang tadi. Api dengan cepat berkobar dan menyambar dari satu bangunan ke rumah lainnya. Kondisi bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari material kayu membuat api semakin cepat menyebar hingga sulit dipadamkan. Warga sekitar menyebut ada 3 rumah yang terbakar, lalu terdengar beberapa kali suara ledakan yang disusul dengan kobaran api. Rumah ada 3 rumah, Kak, Pak. Kurang lebih 3 rumah ya? Kurang lebih 3 rumah. Dugaan sementara apa sih, Bang? Dugaan sementara saya juga kurang paham, Pak. Tapi ada sempat ledakan nggak, Pak? Tadi sempat ada sekali doang. Tapi mungkin tahu ledakan dari gas atau bukan, kurang paham sih. Petugas pemadam kebakaran bersama warga langsung bahu-membahu agar kebakaran tidak semakin meluas. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, namun kerugian yang diderita para korban kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah rumah makan dan 2 unit sepeda motor di Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam warung makan. Tindak lanjutnya ini, woi. Kantor RW. Woi, warga. Kobaran api disertai kepulan asap tebal seketika melahap sebuah rumah makan yang berada di Cilincing, Jakarta Utara. 2 unit sepeda motor yang tak bisa diselamatkan pemiliknya di dalam warung pun turut terbakar. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman agar api tak merembet ke bangunan permukiman warga lainnya. Diduga api berasal dari konsleting listrik di dalam warung makan yang sudah tutup tidak ada aktivitas. Tiba-tiba orang lewat, ada asap mengepul. Kebetulan tempat ini kosong, hanya tempat usaha. Usaha apa, Pak? Warung Padang. Selain warung makan, apa lagi, Pak, yang terbakar? Kalau
Di luar cuma warung makan itu, namun di dalamnya ada 2 motor kayak gitu. Dapat dibakar. Ada korban, Pak? Untuk korban ini, Pak. Tidak ada korban jiwa maupun luka kebakaran. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil damkar Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah kendaraan berplat nomor diplomatik menabrak 4 orang pejalan kaki dan sepeda motor di 2 lokasi terpisah di kawasan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara. Pengemudi mobil langsung diamankan petugas saat berusaha melarikan diri. Sebuah kendaraan berplat nomor diplomatik menabrak 4 orang pejalan kaki dan pengendara sepeda motor di 2 lokasi terpisah di kawasan Cilincing dan Koja, Jakarta Utara. Kejadian bermula ketika kendaraan diplomatik ini melaju dari arah timur menuju arah barat. Saat melintas di Jalan Raya Cilincing, kendaraan tiba-tiba oleng ke kiri, lalu menabrak 3 pejalan kaki dan sebuah sepeda motor yang sedang terparkir. Bukannya berhenti, pengemudi malah tancap gas hingga akhirnya dikejar oleh sejumlah pengendara. Diduga panik karena dikejar, pengemudi mobil ini kembali menabrak seorang wanita pejalan kaki di depan Rumah Sakit Umum Daerah Koja dan berusaha kabur hingga akhirnya berhasil diberhentikan polisi. Duduk di sini, tiba-tiba di sana ada mobil, udah oleng mobilnya, nabrak. Untung ada saya refleks, jadi dia sempat ngindar, cuman kena senggolan katanya terpental katanya. Ada berapa korban tadi, Pak? 3 korban. Itu motor semua? Apa jalan kaki? Motor adik saya satu, sama adik saya 3 orang. Umum Daerah Koja. Sementara untuk pengemudi dan mobilnya diamankan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 spesialis pembobol minimarket lintas provinsi diringkus tim unit Jatan Ras Satreskrim Polresta Pekanbaru Riau. Aksi para pelaku ini sempat terekam kamera CCTV di Pekanbaru. Inilah detik-detik penangkapan 3 kawanan spesialis pembobol minimarket yang dilakukan oleh tim unit Jatan Ras Polresta Pekanbaru. Ketiga pelaku tak berkutik saat disergap polisi di pintu gerbang tol Pekanbaru Dumai. Dalam aksi penangkapan tersebut, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena para pelaku berusaha kabur dengan mobil yang dikendarainya. Ketiga pelaku, SP, RU, dan DP langsung dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara 2 pelaku lainnya berinisial DM dan DU masih dalam pengejaran. Hasil penyelidikan sementara, diketahui para pelaku ini berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, di mana mereka melakukan aksi pencurian di 2 lokasi minimarket di Kota Pekanbaru dan Sumatera Utara. Penyelidikan kami untuk di Kota Pekanbaru ada 3 TKP, tetapi yang berhasil mereka lakukan pencurian yaitu di 2 TKP, yang mana 1 TKP lagi tidak berhasil dikarenakan terpergok oleh warga. Total kerugian di mana yang TKP pertama yaitu 20 juta rupiah, untuk TKP yang kedua yaitu 25 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Kita ke Sumatera Utara, pemirsa. Polisi menangkap buronan pemilik barak judi dan narkoba di Deli Serdang. Tersangka juga sempat menyerang petugas saat akan ditangkap. Polisi tangkap Samsul Tarigan yang disebut sebagai Pablo Escobar yang memiliki barak judi dan narkoba terbesar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap lantaran kasus penyerangan petugas saat menggerebek kawasan tersebut. Samsul menyerang dan membawa puluhan warga untuk menyerang petugas kepolisian. Sebelumnya tim gabungan menggerebek lokasi namun tersangka tidak ditemukan di tempat. Dalam penggeledahan, petugas gabungan menemui puluhan alat isap dan mesin judi. Tindakan yang kami lakukan hari ini
Salah satunya ada kegiatan penggeledahan, kemudian juga kami melakukan penyelidikan di sekitar daerah Namurubi ini, ya. Jadi ada beberapa tindak pidana yang kami temukan di sini. Untuk lengkapnya nanti kami sampaikan setelah pemeriksaan dilaksanakan. Polisi kini masih menyelidiki tersangka guna melakukan pengembangan lainnya yang diduga dilakukan pelaku. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharap, iNews melaporkan.